Menurut hukum Hess, apabila suatu reaksi dilakukan melalui beberapa tahap, maka delta H untuk reaksi tersebut akan sama dengan jumlah dari delta H masing-masing tahapan reaksi. Yang pertama, penentuan delta H dengan tahapan reaksi. Jadi misalnya suatu reaksi terdiri dari beberapa tahap, maka langkah yang pertama adalah kita harus menuliskan dulu soal yang dicari di bawah garis. Kemudian kita sesuaikan posisi unsur atau senyawa. Kalau di kiri tanda panah ya kita sesuaikan. Kemudian kita juga harus menyesuaikan koefisiennya. Nah, yang jadi patokan ini adalah soal yang kita tulis di bawah garis dulu itu. Manut dengan di situ, di kiri ya manut di kiri, di kanan kita ubah ke kanan atau sebaliknya. Kemudian apabila nanti kalau kita sudah menghitung, sudah sesuai, baru kita mencari delta H-nya. Ketentuannya adalah jika nanti kita reaksinya dikalikan dengan N, maka delta H juga ikut dikali N. Jika reaksinya dibalik, maka yang positif jadi negatif atau yang negatif jadi positif. Apabila reaksinya dijumlah, maka delta H juga ikut dijumlah. Perhatikan contoh soal. Di sini ada 3 data tahapan reaksi, nomor 1, 2, 3. Kemudian ditanya delta H reaksi Fe3O4 menghasilkan FeO ditambah Fe2O3. Langkahnya kita tulis dulu, kita buat garis, kita tulis dulu Fe3O4 di bawah garis ya, menghasilkan FeO ditambah Fe2O3. Nah, kemudian dari reaksi yang sudah kita tulis ini, kita lihat Fe3O4 ada di mana? Di kiri tanda panah. Koefisiennya berapa? 1. Kita cari yang ada Fe3O4 adalah data nomor 3. Yang diminta Fe3O4 tadi di kiri tanda panah, datanya juga kiri. Koefisien 1, datanya juga 1, berarti ini data 3 ini tetap. Langsung kita tulis, delta-nya juga tetap. Kemudian sebelah kanan tanda panah ya, ada FeO, solid. Koefisiennya 1. Ingat ini kanan, koefisien 1. Kita cari FeO di mana? Di data nomor 1. Data nomor 1, ini FeO-nya koefisiennya 2, posisi di kiri tanda panah. Yang diminta di kanan, maka reaksinya dibalik. Kemudian yang diminta koefisien 1, datanya 2, maka dikali setengah. Kita balik reaksinya menjadi Fe, koefisiennya 1 karena 2 dikali setengah kan 1, kemudian ditambah setengah O2, menghasilkan 1 FeO. Nah, karena dibalik, maka delta H-nya yang tadinya positif 544 menjadi negatif. Kemudian karena dikali setengah berarti setengah kali min 544 sama dengan min 272. Kemudian berikutnya Fe2O3, posisi di kanan tanda panah. Koefisien 1. Data yang ada nomor 2. Posisi ada di sebelah kiri, koefisiennya 2. Karena yang diminta di kanan, maka reaksi dibalik. Koefisien 2 diminta 1, maka dikali setengah. Sehingga reaksinya menjadi yang 4 dikali setengah jadinya 2Fe. 3O2 dikali setengah jadi 3/2O2. Kemudian menghasilkan 1 Fe2O3. Delta H-nya bagaimana? Yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian yang tadinya 1648,4 maka dikali setengah. Kemudian kalau sudah kita jumlah delta H-nya, jumlah 118,4 ditambah min 272 ditambah dan seterusnya nanti ketemu. Nah, ini yang warnanya merah, koefisien merah ini adalah hasil setelah dikalikan setengah. Silahkan dipahami. Berikutnya adalah penentuan delta H dengan diagram tingkat energi atau diagram siklus. Ketentuannya adalah pada diagram tingkat energi nanti jika tanda panahnya ke atas maka nanti delta H-nya positif. Kalau tandanya ke bawah berarti delta H-nya negatif. Sedangkan pada diagram siklus jika nanti searah tanda panah maka delta H-nya nanti dijumlah. Kalau berlawanan tanda panah berarti juga dikurangkan.
Untuk menghitung delta H mol tertentu, maka nanti delta H misalnya X mol, maka sama dengan X mol per mol diketahui dikali delta H yang diketahui. Nah, contoh soal. Di sini ada suatu diagram. Nih, yang paling atas adalah harusnya ini H2 ditambah setengah O2, bawahnya adalah H2O gas, yang bawah lagi adalah H2O liquid. Kalian harus menentukan nilai delta H reaksi penguapan 1 mol air. Nah, dari diagram tingkat energi ini, kalian harus bisa menentukan reaksi-reaksinya. Ini saya potong. Yang pertama, gambarnya tanda panah yang pertama ini dari H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya dari 0 menjadi min 242. Tanda panah ke bawah, berarti nanti delta H-nya negatif. Maka dari reaksi ini diketahui reaksi pembentukan 1 mol gas H2O adalah min 242 kurangi 0 sama dengan min 242 kilojoule. 1 molnya taunya dari mana? Dari koefisien H2O. Di sini kan koefisiennya 1. Walaupun tidak ditulis, itu menunjukkan koefisien 1. Tanda panah berikutnya ini dari H2O gas ke H2O liquid. Min 242, min 286. Nah, dari diagram tingkat energi dapat diketahui bahwa di sini perubahan wujud dari H2O gas menjadi cair. Gas menjadi cair berarti pengemburan adalah min 286 dikurangi min 242 sama dengan min 286 ditambah 242 sama dengan min 44 kilojoule. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah perubahan dari penguapan air. Penguapan air berarti liquid menjadi gas. Berarti kan kebalikan dari pengembunan. Sehingga reaksinya kalau tadi H2O gas menjadi H2O liquid delta H-nya min 44 kJ, yang ditanyakan adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Kebalikannya, maka yang tadinya min 44 menjadi plus 44. Ini adalah penguapan. Berapa mol air? 1 mol dilihat dari koefisien. Nah, yang ditanyakan adalah 36 gram, maka kita cari molnya dulu. Mol air sama dengan massa dibagi mR. 36 gram dibagi mR. Air adalah 18 sama dengan 2 mol. Nah, yang diketahui tadi kan 1 mol, maka delta H 2 mol per 1 mol kali plus 44 sama dengan 2 kali 44 sama dengan plus 88 kJ. Jadi, entalpi penguapan 36 gram air adalah 88 kilojoule. Berikutnya adalah contoh soal dengan diagram siklus. Kalian disuruh menentukan nilai X. Biar lebih mudah, kita beri simbol tanda panah yang pertama yang min 790, kita beri simbol A. Yang min 197, kita beri simbol B. Yang ditanya adalah tanda panah yang X. Tanda panah yang ditanyakan ini adalah cara langsungnya. Kemudian kita mencari dengan tahapannya. Nah, karena mencari dengan tahapan, maka kita balik arahnya. Muter. Nah, kemudian kita cek apakah tanda panah A sesuai dengan yang tanda panah merah, yang B sesuai dengan tanda panah merah. Nah, kalau searah tadi kan dijumlah. Kalau berlawanan dikurangi. Kita lihat ternyata A searah. Kemudian yang B berlawanan sehingga jadinya min 790 dikurangi min 197 sehingga jadinya sama dengan min 790 min berarti plus 197. Oke. Nanti ketemu, sudah bisa dipahami ya. Berikutnya adalah penentuan delta H dengan menggunakan data delta HF0. Langkah pertama adalah kita harus menyetarakan reaksi. Kemudian yang berikutnya adalah kita kalikan koefisien dengan delta HF masing-masing senyawa.
kemudian menghitung delta HF0 kiri dan kanan tanda panah, kemudian baru menentukan delta H reaksi dengan rumus delta H sama dengan sigma delta HF0 kanan dikurangi sigma delta HF0 kiri. Kemudian jika nanti ditanyakan delta H untuk mol tertentu, maka delta H X mol sama dengan X mol per mol diketahui kali delta H yang sudah kita cari. Nah, contoh soal di sini diketahui delta HF0 dari C6H6, H2O dan CO2, kemudian kalian ditanya kalor pembakaran dari 15,6 gram C6H6 jika reaksi pembakaran berlangsung seperti reaksi tersebut. Nah, langkah yang pertama kita harus menyetarakan reaksi. C6H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat C-nya di kiri tanda panah dan di kanan tanda panah. C-nya di kiri tanda panah ada 6. Di kanan tanda panah ada 1. Berarti belum setara. Sehingga kalau yang kiri 6, yang kanan 1, maka kanan diberi koefisien 6. Kemudian H pada C6H6 ada 6. Di kanan ada pada H2O hanya ada 2. Yang kiri 6, yang kanan 2. Belum sama, maka biar sama yang kanan dikali 3. Berarti diberi koefisien 3. Kemudian oksigen. Oksigen di kiri ada 2. Di kanan ada di 2 tempat, yaitu di 6 CO2. Berarti 6 kali 2 berapa? 12. Ditambah yang kanan ada 3 H2O. Berarti 3. Tadi 12 ditambah 3 sama dengan 15. Sehingga koefisien O2 yang kiri itu kan sudah O2, harusnya adalah 15. Sehingga menjadi 15 per 2. Jadi reaksi setaranya adalah C6H6 ditambah 15 per 2 O2 menghasilkan 6 CO2 ditambah 3 H2O. Setelah reaksi disetarakan, langkah berikutnya kita tentukan koefisien masing-masing. Di sini koefisien C6H6 adalah 1, kemudian koefisien O2 adalah 15 per 2, koefisien CO2 6, dan koefisien H2O 3. Kemudian delta HF0-nya kita tuliskan masing-masing di bawahnya. Sudah, kemudian khusus untuk unsur, baik diatom monoatom, ini delta HF0-nya adalah 0. Maka kita kalikan koefisien dengan delta HF0 masing-masing. C6H6 berarti 1 kali 49 kJ. Oksigennya 0. Kemudian CO2-nya 6 kali min 393,5 dan H2O-nya 3 kali min 241,5. Kemudian kita hitung sigma atau total delta HF0 kiri. Yang kiri kan C6H6, maksudnya kiri tanda panah ya. C6H6 dan O2, 49 ditambah 0, 49. Kemudian yang kanan, ini ada kanan tanda panah, ada CO2 dan H2O, masing-masing min 2361 dengan min 724,5 dijumlah min 3085,5. Kemudian setelah menghitung total delta HF0 kiri dan kanan, kita hitung delta H-nya. Delta H sama dengan sigma delta HF0 kanan dikurangi sigma delta HF0 kiri. Kanan berarti min 3085,5 dikurangi 49 sama dengan min 3134,5 kilojoule. Ini adalah delta H untuk pembakaran 1 mol. Lihat koefisien C6H6 kan 1. Maka ini adalah untuk 1 mol C6H6. Kemudian yang dicari adalah delta H 15,6 gram. Maka kita cari 15,6 gram C6H6 itu berapa mol? Sama dengan massa dibagi MR. 15,6 bagi 78 sama dengan 0,2 mol. Jadi delta H 0,2 mol C6H6 sama dengan 0,2 mol per 1 mol kali min 3134,5 sama dengan min 626,9 kilojoule.